Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Asti Arwindi. Nah, kali ini saya akan membuat video media pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks ceramah. Tapi sebelum itu, kita terlebih dahulu mengetahui indikator dari teks ceramah. Nah, berdasarkan KD 3.5 dan 4.5, yakni mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual dan menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual dalam ceramah. Baiklah, kita langsung masuk ke materi ya. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan teks ceramah? Teks ceramah adalah teks yang disusun atas beberapa paragraf, berisi pemberitahuan, informasi di depan khayalak umum, dan bersifat meyakinkan pembaca dengan tujuan menambah wawasan atau membuat pembaca atau pendengar melakukan sesuatu hal tertentu. Dalam penyampaian teks ceramah itu sendiri tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli pada bidangnya dengan media penyampaian baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, live streaming, dan sebagainya. Berdasarkan jenisnya, teks ceramah terbagi menjadi dua. Yang pertama, teks ceramah umum, dan yang kedua, teks ceramah khusus. Nah, teks ceramah umum ini bersifat menyeluruh, tidak ada batas audiensi, dan materi tidak ditentukan. Sedangkan teks ceramah khusus terdapat batasan audiensi dan materi menyesuaikan. Selanjutnya, kita akan mengetahui tujuan dari teks ceramah. Tujuan teks ceramah terdiri atas 6 hal. Yang pertama, 1. Informatif atau instruktif, yang berarti teks ceramah berusaha menyampaikan informasi kepada pembaca atau pendengar dengan jelas dan benar. Yang kedua, persuasif, berarti pembaca atau pendengar diharapkan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan. Yang ketiga, argumentatif, artinya argumen yang terdapat dalam teks ceramah berfungsi untuk menumbuhkan keyakinan pembaca atau pendengar agar melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Yang keempat, deskriptif, artinya menggambarkan atau melukiskan sesuatu keadaan ataupun peristiwa atas isu yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang kelima, rekreatif, artinya teks ceramah bersifat menghibur pada pembaca atau pendengar. Dan yang terakhir, ada naratif, artinya teks ceramah berusaha untuk menceritakan sesuatu hal kepada pembaca atau pendengar. Selain itu, teks ceramah juga memiliki unsur-unsur yang terdiri atas 1. Penceramah. Penceramah ini merupakan sebutan untuk seseorang yang berceramah. Untuk menjadi penceramah, seseorang wajib menguasai bidang tertentu sehingga apa yang diceramahkan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, pendengar atau pembaca. Pendengar merupakan orang yang mendengarkan atau membaca teks ceramah. Yang ketiga, materi. Materi ceramah berkenaan dengan topik yang diangkat yang disusun secara sistematis. Yang keempat, metode ceramah. Metode ceramah adalah teknik-teknik dalam melakukan ceramah. Nah, metode ceramah ini terdapat beberapa teknik. Yang pertama, impromptu, yaitu teknik ceramah tanpa ada persiapan. Biasanya teknik ini digunakan oleh penceramah yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam berceramah. Yang kedua, menghafal, yakni teknik ceramah yang dihafalkan terlebih dahulu baru disampaikan. Yang ketiga, membaca naskah, yakni berceramah dengan menggunakan naskah lengkap. Yang terakhir, ada ekstemporan, yaitu metode penyampaian ceramah yang sebelumnya menuliskan gagasan pokok sebagai pengingat.
Kemudian kita akan mempelajari struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah terdiri atas beberapa hal. Yang pertama, pendahuluan atau tesis. Nah, bagian ini berisi salam pembuka yang disampaikan dengan salam pembuka, ucapan syukur, ucapan terima kasih, latar belakang masalah, dan tujuan. Selain itu, bagian ini juga berisi pengenalan isu dan bagaimana penulis memandang topik yang diangkatnya. Yang kedua, isi atau rangkuman argumen. Nah, bagian kedua ini berisi pokok permasalahan yang diuraikan secara terarah dan disampaikan kepada pembaca. Dalam penguraian materi argumen-argumen penceramah juga diperkuat dengan berbagai fakta. Dan yang ketiga, ada penutup. Bagian penutup ini berisi rangkuman, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf, dan salam penutup. Dapat dikatakan, pernyataan-pernyataan sebelumnya ditegaskan kembali pada bagian ini. Kemudian, kita akan menganalisa struktur teks ceramah pada contoh teks ceramah yang akan saya jabarkan berikut ini. Akan saya bacakan dahulu untuk contoh teks ceramahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang karena karunia-Nya telah mengumpulkan kita di tempat yang sejuk dan nyaman ini. Ceramah saya kali ini akan membahas pentingnya bimbingan karakter untuk para remaja. Pada usia remaja ini, apa yang kalian lakukan akan memberikan dampak pada masa depan, sehingga harus berhati-hati dalam memilih pergaulan dan pendidikan. Jangan sampai usia remaja yang dapat dimanfaatkan dengan hal-hal yang berguna, dihabiskan dengan hal-hal yang sia-sia. Pencapaian karakter saat menuju dewasa banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pada umumnya disebabkan oleh lingkungan atau masyarakat dan juga bagaimana arah pergaulan sehingga lingkungan menjadi hal yang vital dalam memberi pengaruh terhadap masa depan kalian. Dengan demikian, kalian semua, para agen penerus bangsa, jika menginginkan kehidupannya lebih baik dan lebih sejahtera, kalian harus menggunakan waktu remaja dengan efektif dan efisien. Jangan sampai kalian menyesal pada kemudian hari dengan hal-hal yang sama sekali tidak produktif. Hadirin yang tercinta, mengikuti kegiatan pendidikan karakter merupakan hal yang paling bermanfaat dalam usia remaja. Pendidikan karakter ini akan membentuk remaja ke dalam suatu keahlian khusus. Selain itu, nilai-nilai positif dapat kalian dapatkan yang membuat budi pekerti kalian menjadi semakin baik sehingga tetap berada pada junjungan moral masyarakat meskipun digempur dengan berbagai tantangan pada era globalisasi. Oleh karena itu, marilah kalian bersama-sama menyongsong masa depan dengan memanfaatkan waktu remaja dengan baik, yaitu dengan mengikuti pendidikan karakter agar selalu menjadi remaja yang produktif dan bermoral. Nah, selanjutnya kita akan menganalisa struktur teks ceramah yang terdapat dalam contoh teks ceramah tadi. Berikut bagian paragraf yang termasuk ke pendahuluan atau tesis. Mengapa paragraf ini termasuk ke dalam pendahuluan atau tesis? Nah, bisa kita lihat dalam contoh paragraf tersebut sudah berisikan salam pembuka, ucapan syukur, terima kasih, latar belakang masalah, tujuan, dan pengenalan topik yang akan dibahas dalam teks ceramah ini. Selanjutnya, berikut paragraf yang termasuk ke dalam isi atau rangkuman argumen. Dikatakan isi atau rangkuman argumen karena berisikan pokok permasalahan dari teks ceramah. Dikatakan isi atau sebagai rangkuman argumen dikarenakan pada paragraf ini menjelaskan tentang pokok permasalahan yang dimana karakter saat menuju dewasa serta pentingnya dalam pendidikan karakter itu sendiri.
Kemudian, berikut contoh paragraf yang termasuk ke dalam penutup. Mengapa paragraf ini dimasukkan sebagai penutup? Dikarenakan paragraf ini mempertegas kembali materi yang telah disampaikan pada isi atau rangkuman argumen, serta ucapan terima kasih dan permintaan maaf dari penceramah itu sendiri, serta salam penutup. Nah, baiklah teman-teman, apakah kalian sudah paham? Apabila teman-teman ingin lebih memperdalam materi yang telah saya sampaikan, teman-teman bisa berlatih di rumah dengan cara mencari contoh teks ceramah yang ada di internet ataupun terserah dari mana saja. Kemudian kalian analisis struktur teks ceramahnya. Selamat mencoba. Berikut materi yang dapat saya sampaikan tentang teks ceramah. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam saya menyampaikan atau memberikan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.